Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Rami dengan nomor NPM 418-221-00111. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi manajemen kontrak. Nah, untuk kali ini kita akan eh, kita akan membahas salah satu aspek fundamental dalam industri pembangunan di Indonesia, yaitu jenis kontrak konstruksi. Dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia maupun di skala global, dikenal beberapa jenis kontrak yang digunakan sesuai dengan metode pembayaran, distribusi, resiko, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Nah, pemilihan jenis kontrak yang tepat adalah langkah krusial yang dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran sebuah proyek. Nah, berikut ini adalah 4 jenis kontrak yang umum digunakan dan memiliki karakteristik yang khas. Nah, yang pertama itu ada kontrak lamsam, kepastian biaya dengan resiko kontraktor. Nah, jenis kontrak pertama yang akan kita bahas adalah kontrak lamsam. Kontrak ini memiliki karakteristik utama yang menilai kontrak yang telah ditetapkan secara tepat dan tidak akan berubah meskipun terjadi kenaikan harga bahan baku, biaya tenaga kerja atau biaya-biaya lainnya selama proyek berjalan. Ini memberikan kepastian anggaran yang tinggi bagi pemilik proyek. Nah, kemudian, contoh paling jelasnya adalah pembangunan sekolah dengan anggaran tetap sebesar 50 miliar. Dalam skema kontrak lamsam ini, seluruh resiko terkait potensi kenaikan biaya tak terduga selama masa konstruksi sebetulnya ditanggung oleh kontraktor. Nah, oleh karena itu, kontraktor harus melakukan perhitungan dan estimasi yang sangat cermat dan komprehensif di awal, termasuk mempertimbangkan potensi resiko dan fluktuasi harga di pasar. Yang kedua adalah kontrak harga satuan atau fleksibilitas berbasis realisasi. Nah, selanjutnya adalah kontrak harga satuan. Berbeda dengan lamsam, dalam kontrak ini pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan atau terpasang di lapangan. Artinya, nilai akhir kontrak dapat berubah disesuaikan dengan realisasi volume pekerjaan di lapangan. Nah, ini sangat cocok untuk proyek-proyek yang lingkup pekerjaannya belum dapat ditentukan secara pasti di awal atau cenderung bervariasi. Nah, contoh klasik dari penerapan kontrak harga satuan adalah proyek pembangunan jalan tol, di mana pembayaran kepada kontraktor dihitung berdasarkan panjang jalan yang telah berhasil dibangun. Nah, volume timbunan atau galian tanah atau jumlah material yang terpasang, setiap item pekerjaan memiliki harga satuan yang disepakati dan total pembayaran akan akumulasikan berdasarkan kuantitas real yang tercapai. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontrak design and build, integrasi desain dan pelaksanaan. Nah, kemudian kita memiliki kontrak design and build. Nah, jenis kontrak ini semakin populer karena efisiensinya. Pada kontrak ini, kontraktor memikul tanggung jawab penuh atas dua proses kunci, yaitu perancangan, desain, sekaligus pelaksanaan pembangunan atau konstruksi. Nah, ini berarti satu entitas kontraktor bertanggung jawab atas seluruh siklus proyek dari tahap konsep hingga pembangunan fisik. Nah, pendekatan ini sangat menguntungkan karena dapat mengintegrasikan proses desain dengan pelaksanaan, mengurangi potensi konflik antara perencanaan dan pelaksanaan, serta seringkali mempercepat jalan jadwal proyek. Contohnya adalah proyek pembangunan hotel, di mana pengembangan propertis menyerahkan semua tahapan melalui dari konsep desain, interior, dan eksterior hingga pembangunan fisik bangunan kepada satu kontraktor. Nah, kontraktor desain dan build akan berkoordinasi langsung dengan pemilik atau untuk memastikan desain memenuhi visi dan fungsionalitas yang diinginkan, kemudian langsung mengeksekusinya. Nah, yang keempat ada kontrak turnkey, yaitu siap pakai tanpa kerumitan tambahan. Terakhir namun tak kalah penting adalah kontrak turnkey atau yang sering disebut dengan kontrak serah kunci. Sebutan serah kunci ini secara harfiah menggambarkan esensi dari kontrak ini. Nah, kontraktor mengerjakan proyek secara menyeluruh dari tahap paling awal hingga proyek tersebut benar-benar siap untuk digunakan atau dioperasikan oleh pemiliknya. Nah, pemilik proyek menerima kunci dan fasilitas yang sudah siap pakai. Ini adalah jenis kontrak yang paling komprehensif bagi pemilik proyek dalam hal
Tanggung jawab kontraktor. Nah, contoh klasik adalah pembangunan pabrik yang diserahkan dalam kondisi siap operasional kepada pemilik proyek. Ini berarti kontraktor tidak hanya membangun fisik pabrik, tetapi juga memasang mesin-mesin, melanjutkan uji coba, hingga memastikan semua sistem berfungsi dengan baik dan siap untuk berproduksi. Nah, risiko dan kompleksitas proyek sebagian besar ditanggung oleh kontraktor, memberikan kemudahan bagi pemilik proyek yang hanya perlu memutar kunci dan memulai operasional. Nah, demikian 4 jenis kontrak konstruksi utama yang sering kita jumpai di Indonesia. Pemahaman akan karakteristik masing-masing kontrak ini akan sangat membantu dalam memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan, skala dan tingkat risiko proyek. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.